Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Edi Gunawan dari kelas D4 MI 4C NRP 032 3040055. Di sini saya akan simulasi oscillating low pass 3 silinder. Pendahuluan. Perilaku aliran fluida memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai disiplin ilmu dan aplikasi teknik, seperti pada sistem perpipaan, dinamika fluida, aerodinamika, hingga teknik lautan. Salah satu bentuk aliran fluida yang menarik untuk diteliti adalah aliran berosilasi, atau disebut oscillating flow, yaitu jenis aliran yang mengalami gerakan bolak-balik secara pendidik akibat adanya gaya yang berulang, seperti tekanan yang berubah-ubah atau getaran mekanik. Tidak seperti aliran stasioner maupun turbulen. Pada umumnya aliran berosilasi menunjukkan sifat khas berupa perubahan arah dan kecepatan secara berkala dalam setiap siklusnya. Untuk deskripsi, hal yang dikaji di dalam materi kali ini adalah fenomena aliran fluida yang mengalir melewati tiga silinder yang disusun sejajar terhadap arah aliran. Aliran fluida memiliki masuk melalui sisi kiri dan bergerak ke kanan melewati tiga silinder yang telah diletakkan oleh variasi yang telah ditentukan. Fungsi utama dari studi ini adalah untuk mengetahui gaya hambat dan gaya angkat. Simulasi pada kasus kali ini menggunakan perangkat lunak Salumi untuk desain permodelan, perangkat lunak OpenFOAM untuk pendekatan numerik, dan perangkat lunak ParaView digunakan untuk memvisualisasikan gaya hambat dan gaya angka yang terjadi. Selanjutnya kita langsung ke dimensi domain geometri. Untuk model domain permasalahan untuk simulasi dua dimensi dengan spesifikasi seperti di dalam skema berikut. Untuk penjelasannya di slide berikut, dengan dimensi box yang searah sumbu X 35 satuan, sumbu Z 20 satuan, dan Y 1 satuan. Di tengah bangun tersebut terdapat tiga buah lubang dengan diameter 1 satuan, serta terdapat box kecil yang searah sumbu X 9 satuan, sumbu Z 9 satuan, dan Y 1 satuan. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2,6 satuan dan membentuk sudut 60 derajat untuk sudut 60 dari sumbu Y. Untuk selanjutnya kita ke meshing. Untuk pertama kita submesh satu. Submesh satu untuk meshnya kita memakai mesh satu. Untuk geometri kita memakai tepang, mesh tipenya ini, dan memakai 2D. Algoritmanya NetGen 1 2D. Untuk hipotesisnya NetGen 2D parameter 2. Untuk hipotesis argumennya max size-nya 1, min size-nya 0,05. Untuk fineness kita memakai very fine. Untuk hipotesis local size, flex box depan 0,06. Untuk edge silinder 1 memakai 0,06. Untuk edge silinder 3 memakai 0,06. Dan edge silinder 2 memakai 0,0. Memakai 0,06. Selanjutnya ke submesh 2. Submesh 2 untuk meshnya kita masih sama pakai mesh 1. Untuk geometrinya edge silinder 1. Oh, edge maaf. Geometrinya memakai edge ekstrusi 1. Untuk memak- selanjutnya kita memakai 1D atau disebut 1D. Selanjutnya algoritmanya kita memakai wire discretization. Untuk hipotesisnya kita memakai number of segment 1. Untuk number of segment 1 kita memakai 1. Untuk sama 3 sama, bedanya di geometri
di geometrinya. Untuk sampai 3 geometrinya memakai 8 ekstrusi 2. Untuk number of segmennya sama seperti submatch 2 memakai 1. Ini hasil meshingnya. Setelah hasil meshing, kita selanjutnya ke boundary kondisi atau kondisi batas. Sebelum memulai open form atau melanjutkan open form, kita sebelumnya mengedit yang bernama file P. Untuk file P sendiri ada namanya inlet memakai tipe zero gradient, atas bawah face cylinder 2, face cylinder 3 memakai tipe yang sama yaitu zero gradient. Untuk depan belakang memakai tipe empty, untuk outlet sendiri memakai tipe fixed value. Setelah dikontrol save, kita selanjutnya ke file yang U. File U untuk inlet sendiri memakai tipe fixed value. Untuk face cylinder 1, face cylinder 2, face cylinder 3 memakai tipe no slip. Untuk atas, bawah, dan outlet memakai tipe zero gradient. Dan depan belakang ini memakai tipe empty. Setelah dikontrol save, selanjutnya ke kontrol kontrol disk. Untuk kontrol disk yang pertama untuk start from kita memakai start time. Untuk start time-nya sendiri kita mulai dari 0. Untuk selanjutnya stop at atau end time-nya. End time-nya ini kita memakai atau sampai 200. Untuk delta T-nya sendiri memakai 0,005 dan write intervalnya memakai 0,5. Setelah di run ada tambahan folder yang bernama Polymesh. Polymesh sendiri itu di dalamnya ada namanya file boundary. Untuk boundary kita edit terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Untuk depan belakang ini sebelum diganti ini tipenya memakai patch dan ini diganti memakai tipe empty. Untuk outlet, inlet dan bawah memakai tipe patch dan face face cylinder 1, face cylinder 2 dan face cylinder 3 ini sebelumnya memakai tipe patch. Setelah itu kita edit memakai tipe wall. Setelah hasil simulasi setelah di open form setelah selesai sampai 200, selanjutnya kita ke para view. Untuk para view kita lihat hasil simulasi untuk plot vorticity, plot kontur tekanan, dan plot koefisien RMS. Untuk kontur vorticity itu. Untuk kontur ini yang pertama 0,5 detik sesuai yang saya lampirkan. Dan untuk 11 detik juga sama yang sudah saya lampirkan di PPT. 50 detik juga sama, 100 detik juga sama, dan 200 detik. Selanjutnya ke vorticity. Untuk vorticity sendiri 0,5 detik sudah sudah saya lampirkan di PPT atau saya cantumkan 10, dan selanjutnya 10 detik, terus 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Setelah menjalankan para view, kita akan mendapatkan file yang akan diplot pada Excel agar mendapatkan grafik pada gambar grafik ini. Seperti ini coefficient of drag atau gaya hambat sebesar itu. Untuk yang paling atas sendiri itu silinder 3. Yang paling tinggi untuk yang
Nomor 2 ini silinder 2. Untuk yang paling bawah sendiri ini silinder 3. Oh, maaf, maaf. Untuk bawah sendiri ini silinder 1. Setelah koefisien drag ada yang namanya koefisien lift atau gaya angkat. Untuk gaya angkat sendiri ini yang paling tinggi itu silinder 2. Beda apa untuk silinder yang lain itu kalah jauh atau paling kecil dari silinder 2. Nah, di sini setelah itu kita ke perhitungan silinder untuk RMS CD sama CL. Untuk silinder 1 5.329, untuk silinder 2 4.888 sekian, dan silinder 3 5.328 sekian. Untuk yang paling tinggi dari CD ini silinder 1. Untuk CL silinder 1 1.083 sekian, untuk silinder 2 781 sekian, dan silinder 3 1.086 sekian. Yang paling tinggi di sini silinder 3. Untuk kesimpulannya, dalam simulasi tersebut, gaya yang bekerja pada masing-masing silinder adalah gaya hambat truk dan gaya angkat lift. Daya hambat truk terjadi sebagai hasil dari interaksi antara fluida seperti udara atau air dengan permukaan benda yang bergerak relatif terhadap fluida tersebut. Sedangkan gaya angkat lift terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua sisi permukaan suatu benda saat fluida seperti air mengalir melewatinya. Pada grafik sebelumnya terlihat bahwa silinder yang memiliki gaya paling hambat terbesar adalah silinder 3 karena posisinya yang bebas tanpa terhalang oleh silinder yang lain. Silinder 1 memiliki gaya hambat yang paling kecil karena terhalang oleh silinder 2 di depannya. Sedangkan silinder 2 relatif memiliki nilai besar karena posisinya yang ada di depan. Berbanding terbalik dengan gaya hambat pada gaya angkat, silinder 2 memiliki nilai paling tinggi karena posisinya yang tertutupi oleh silinder silinder lainnya membuat silinder 2 terkena interaksi aliran fluida yang dihasilkan oleh silinder 1 dan 3. Akibatnya aliran yang diterima oleh silinder 2 tidak stabil dan membuat nilai gaya angkatnya tinggi. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Sebelum mengakhiri, bila ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.